Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najiha, NIM 63030210134. Di sini saya akan memberikan solusi mengenai problematika bahasa. Yang pertama, sebagai pemakai bahasa, bagaimana sikap yang perlu dilakukan agar fungsi bahasa Indonesia secara alami dapat diterapkan kepada pemakai? Sikap yang perlu dilakukan agar fungsi bahasa Indonesia secara alami dapat diterapkan kepada pemakai, yaitu dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di kalangan masyarakat. Karena pada hakikatnya bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bahasa identitas dari suatu negara. Jadi, walaupun kita mempunyai banyak bahasa daerah masing-masing atau mempunyai kemampuan berbahasa asing, jangan pernah melupakan bahasa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, selain sikap alami, adakah sikap proseduralnya? Mengingat banyak siswa level dasar yang mendapatkan bahasa asing sebagai bahasa utama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Pertimbangkan pula saat ini kita berada di era globalisasi. Selain sikap alami, ada juga sikap proseduralnya penggunaan bahasa Indonesia supaya tidak tergeser oleh bahasa asing, yaitu dengan membiasakan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sejak dini. Sebagai orang tua, harus bisa mengajarkan anaknya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain orang tua, peran guru dalam dunia pendidikan juga penting. Karena anak sekarang lebih banyak menggunakan waktunya di sekolah. Jadi, seorang guru harus tahu batasan penggunaan bahasa asing dan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. Di era globalisasi ini, banyak sekali bahasa asing yang masuk di Indonesia, sehingga diperlukan adanya filterisasi atau penyaringan terhadap suatu budaya yang masuk. Pertanyaan nomor 2, sekarang Anda akan berandai-andai jika pendapat Anda dalam menyelesaikan masalah nomor 1 diterima negara. Sebagai solusi yang efektif, apa yang ingin Anda terapkan untuk menyongsong Golden Country? Yang ingin saya terapkan untuk menyongsong Golden Country yaitu perbaiki dulu dalam dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikannya baik, pasti akan menjadikan generasi muda yang cerdas. Seorang guru harus lebih kreatif, inovatif, dan inspiratif dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang bermutu untuk menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045. Guru menjadi kunci utama keberhasilan sumber daya manusia yang produktif, unggul, juga religius. Dan untuk mahasiswa harus memiliki pola pikir kritis, karena nantinya mahasiswa yang akan meneruskan jabatan tinggi suatu negara. Sehingga seorang mahasiswa harus memiliki sifat intelektual dan sikap spiritual. Sifat intelektual yaitu orang yang memiliki kecerdasan ilmu pengetahuan, dan sikap spiritual yaitu orang yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Supaya nantinya Indonesia terbebas dari yang namanya tikus berdasi. Saya yakin jika suatu negara tidak ada korupsi, negara tersebut akan maju dan pembangunan ekonomi pun akan berjalan dengan lancar. Sekian pemaparan solusi mengenai problematika bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.